Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallama tasliman katsiran katsiran. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum wa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala shafa hufratin minan nari fa'anqadhakum minha kadzalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Hadirin rahmani wa rahmatullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia, rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa bersama-sama bertemu di calon Masjid Al-Lafali, masih musola ya. Insyaallah tahun depan ini menjadi salah satu sosok masjid yang tidak kalah dengan Joko Karyan ya. Lantai 7 kita masih tetap semangat untuk membangun daripada peradaban umat Islam yang membanggakan ya. Ya, kita harus punya cita-cita tinggi ya. Karena Allah itu selalu menyertai daripada persangkaan hamba-hambanya. Nah itulah nanti akan menjadi topik kita ya. Jadi Allah inda dzanni abdi bihi. Allah itu mengikuti persangkaan hamba-hambanya. Kita bersangka baik kepada Allah bahwa Allah kuat, Allah mampu, tidak ada yang sulit bagi Allah. Maka insya Allah apa yang kita sangkakan itulah yang akan Allah hadirkan. Karena kita bila bersangka baik akan menghadirkan aura positif ya. Aura positif itulah yang kemudian akan dapat menghadirkan energisitas internal ya. Energi internal yang kuat itu tentu dibantu dengan pertolongan Allah. Wah ini akan melejit ya prestasi. Sebuah pesawat yang energi internalnya kuat karena mesinnya bagus ya, maka dia bisa membawa ratusan penumpang. Sebaliknya apabila energi dari dalam itu lemah, lembek gitu ya, mungkin kalau dibawa dengan pedati ya, walaupun jalan terseok-seok ya, jangankan membawa orang ya, menjadi beban bagi orang lain. Jadi perlu kita tumbuhkan semangat yang kuat dalam diri kita. Dan jangan lupa untuk selalu menyertakan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai zat yang mampu mengatur dan membuat keputusan yang terbaik. Hadirin rahimani rahimakumullah, selepas hari raya Idul Fitri, bahkan selepas Ramadan ya,
itu kita harus lebih waspada. Mengapa? Karena syaitan sudah dilepas dari tahanan. Dengan dilepasnya syaitan dari tahanan, maka iblis-iblis gundul yang dulu menggoda para nabi, menggoda para rasul, menggoda para tabiin, para sahabat, tabiin, sekarang mulai menggoda kita. Jadi kalau syaitan itu punya pengalaman hidup panjang sampai hari kiamat, karena permintaannya syaitan kepada Allah hanya satu, anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, tundalah umurku, perpanjang umurku sampai hari kebangkitan, sampai hari kiamat. Dan inilah salah satu-satunya doa setan yang diterima Allah. Jadi setan itu berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, dikabulkan itu permintaannya. Allahumma anzirni ila yaumi yub'atsun. Kemudian Allah jawab itu, innaka minal mundzirin. Ya, saya kabulkan. Sampai hari kiamat nanti ditunda umurnya. Jadi kalau setan saja berdoa, doanya diterima gitu ya, apalagi kita gitu ya. Jadi inilah yang disebut husnudzon gitu ya, bahwa kita wajib berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya Allah Subhanahu wa taala menghadirkan apa yang kita minta, apa yang kita pikirkan, sejauh itu permintaan baik dan masuk akal, nalar ya. Kecuali kalau minta kita, ya Allah jadikan aku nabi akhir zaman, gitu kan, ya nalar ya. Permintaan yang tidak mungkin kan dipenuhi. Jadi hadirin rahimani rahimakumullah, maka kita harus belajar menghadirkan kekuatan, kehebatan Allah dalam hati kita, supaya kita hidup ini semakin berprestasi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada kunci-kunci atau tip-tip penting agar kita dapat meraih kesuksesan yang lebih besar. Yang pertama adalah kita harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah bisa berbuat segalanya. Apa yang dikehendaki Allah itu pasti terjadi. Bila kehendak kita itu bersesuaian dengan kehendak Allah, maka pasti terjadi. Sebaliknya, kita adalah makhluk yang lemah, makhluk yang remeh-temeh, gitu ya. Makhluk yang tidak pantas untuk membanggakan diri. Oleh karena itu, maka seberapapun keinginan manusia, seberapapun usaha manusia, seberapapun kekuatan manusia, seberapapun hebatnya ilmu manusia, bila manusia itu berencana, berkehendak, dan rencana manusia, kehendak manusia tidak sesuai dengan rencana dan kehendak Allah, maka pasti tidak akan terjadi. Itu keyakinan yang perlu kita bangun supaya kita bisa hidup dengan tenang ya. Karena hidup tanpa Allah pasti tidak akan tenang. Adanya kekhawatiran, kegelisahan. Dan kegelisahan dan kekhawatiran dan kegelisahan yang terus menghantui, ini adalah bagian daripada azab yang didahulukan di dunia. Hidupnya tidak pernah tenang. Hartanya banyak tidak menimbulkan tenang, anaknya banyak tidak menimbulkan tenang. Bahkan seluruh apa yang dimiliki di dunia tidak akan membuat ketenangan. Hadirin rahimani wa rahmatullah. Oleh karena itu perlu sekali kita luruskan niat kita. Sebenarnya niat awal kita karena hidup ini karena Allah, hidup ini ikhlas, itu maka
semuanya akan menjadi barokah, semuanya akan menjadi ketenangan, semuanya akan menjadi rahmat dan kebaikan. Tetapi kalau hidup ini niat awalnya sudah salah, ya, niat awalnya adalah untuk mencari kepentingan. Nah, ini repot ya. Jadi kadang-kadang orang itu berpikir bahwa untuk menghadirkan harta yang banyak, menghadirkan kemenangan, kesuksesan, karena ukuran sukses kadang-kadang dari manusia itu diukur dengan harta, diukur dengan macam-macam gitu ya. Maka ketika niatnya itu sudah salah dari awal, hidup itu bukan disandarkan kepada apa yang diinginkan oleh Allah, tetapi hidup ini untuk memenuhi keinginan diri sendiri. Ini yang akan menjadi petaka ya. Jadi awal daripada petaka adalah niat hidup yang salah. Karena ketika orang niat hidupnya sudah salah ya, niat hidupnya dunia, maka dia walaupun kata-katanya baik, usul-usulannya baik, rencananya baik ya, itu tidak akan mendapatkan kebaikan ya. Karena apa? Ada embel-embel kepentingan, itu sangat berbahaya. Misalnya ada orang yang tujuannya B ya, dia mengatakan A, tetapi untuk tujuan B dia usul A agar supaya B terpenuhi. Ini namanya kepentingan ya. Jadi walaupun usulnya baik, kata-katanya baik, tuturnya baik, tutur katanya baik, tapi tidak akan mendatangkan kebaikan. Karena apa? Karena perilaku yang dibuat itu sesungguhnya bukan ikhlas karena Allah, tapi untuk memenuhi hawa nafsu dan kepentingannya. Jadi kita tidak bisa menilai secara dohir terhadap seseorang ya, kecuali hanya sebatas yang bisa diukur dohirnya dalam Islam. Dan itulah wilayah ukuran Islam. Al-Islamu yahkumu bidohir, wallahu yahkumu bil batin ya. Allah yang menghukumi Islam ya, Allah yang menghukumi Islam menghukumi yang dohir, yang nampak ya. Yang masuk ke ruang qadhi itu adalah yang nampak, sedangkan batin itu diserahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini kunci pertama yang harus dapat kita raih adalah bagaimana jangan sampai hidup kita salah arah. Hidup adalah mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, mencari kesukaan, kesenangan Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Misalnya gampang aja, misalnya gini, wah, musola kali korbannya mau menyendiri. Nah, saya bisa menilai misalnya begini. Kalau saya menilainya kepentingan, wah kalau gitu nanti yang korban di tempat saya sedikit nih, gak ada ini. Lalu nanti bagaimana? Ya, kalau memikirnya kepentingan kan gitu ya. Tapi kalau memikirnya kemaslahatan, maka ini bagus sekali. Ini ibaratnya bayi sudah mulai berdiri sendiri. Nanti untuk kemaslahatan umat justru lebih banyak karena semakin luas nanti sasaran yang bisa diberikan. Nah, ini namanya proses berpikir ya. Orang kalau proses berpikirnya itu berpikir positif, maka segalanya jadi baik. Tapi kalau berpikirnya negatif, maka segalanya jadi buruk ya. Berpikir negatif tadi berpikir kepentingan. Nanti saya bagaimana? Tuh nanti saya dapat apa? Nah, inilah berpikir kepentingan ya. Kalau berpikir kepentingan, maka itu sebenarnya berpikir hawa nafsu. Tapi kalau berpikir positif,
adalah berpikir bagaimana bahwa Allah Subhanahu wa taala mampu dan untuk kemaslahatan yang lebih besar. Hadirin rahimani rahimakumullah. Nah, syaitan itu dia akan hadir ke bumi ya setiap saat menggoda manusia. Kenapa? Supaya nanti penghuni neraka itu banyak sehingga dia tidak sendirian gitu ya. Tujuan akhirnya kan ke situ ya. Nah, oleh karena itu berpikir positif menjadi sangat penting. Kenapa? Kadang-kadang tidak ketemu ya kalau suami mau nikah lagi. Wah, itu pikirannya ketemu. Karena pikiran istri, wah nanti dibagi-bagi cintanya kan gitu ya. Tapi kalau seorang istri yang berwawasan luas dan baik, alhamdulillah. Kalau perlu saya carikan. Karena apa? Karena kalau berpikir positif ya, maka saya akan terbantu kesibukan saya, sehingga sebagian daripada kewajibanku ya yang harus melayani 24 jam mungkin sebagian bisa dilayani istri yang kedua misalnya gitu. Saya akan menggunakan waktu untuk belajar sejalan dengan bertambahnya usiaku misalnya. Berpikir yang kedua, oh iya benar, nanti supaya memperbanyak umat Islam sebagaimana yang dikehendaki Nabi, bahwa Nabi menghendaki umatnya banyak. Nah, kalau saya pabriknya satu, maka produknya nanti kurang banyak. Dan seterusnya. Sudah di aplikasi itu. Ini proses berpikir dulu ya. Jadi kerangka berpikir harus bagus gitu ya. Jangan sampai kita tidak memiliki kerangka berpikir yang bagus ya. Karena terkadang ada satu walau alam ini hadis athar sahabat yang mengatakan niatul mukmin khairum min amalihi. Ya, niatnya seorang mukmin lebih baik daripada amalnya. Jadi berpikirnya, niatnya itu sudah memiliki nilai yang luar biasa ya. Niat sudah ada tak? Nah. Mental. Nah, ini sekedar berpikir tadi husnudzon maksud saya. Jadi kerangka berpikir husnudzon, kerangka berpikir positif perlu dibangun. Karena apa? Karena itulah yang akan membangun kekuatan yang luar biasa. Tapi kalau sedikit-sedikit husnudzon, sedikit-sedikit suudzon, itu akan memecah belah. Ya, luar biasa. Kita sudah punya musola, kemudian ada tetangga kita katanya mau musola ya. Kalau berpikirnya kepentingan, maka wah nanti jamaah saya tersedot di situ. Wah kita halang-halangi aja kan gitu ya. Itu akhirnya jegal menjegal ya. Itu namanya berpikir kepentingan ya, berpikir hawa nafsu. Tapi kalau berpikir positif, alhamdulillah ada yang membantu saya, sehingga nanti semakin banyak orang-orang yang belum kita kenalkan agama, sehingga mereka bisa membantu, semakin banyak manfaatnya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Itulah orang berpikir positif, berhusnudzon kepada Allah, berpikir kemitraan. Kemudian hadirin rahimani wa rahimakumullah, yang ketiga adalah bagaimana cara kita menyikapi. Karena sikap itu menjadi sangat penting. Orang terkadang berpikirnya jelek karena sikap atau adab ya, barangkali kita walaupun mungkin sama-sama niat baik ya, tetapi kalau adab kita kurang, maka menjadi kurang, bahkan menjadi sangat berbahaya. Ya contohnya lah, orang niat ngasih sedekah
Durian saya senang banget ya kalau ngasihnya dilemparkan. Waduh, ya niatnya baik, caranya tidak baik, maka akan menimbulkan yang tidak baik. Ya. Kita di satu sisi begini, Islam itu mengatur luar biasa. Ada pihak A, pihak B. Keduanya harus memiliki strategi berpikir yang berbeda. Ya. Mengapa berbeda begini? Contohnya, ketika kita menjadi tamu, ya, maka kita harus berpikir seperti mayit. Ad-doif kal mayit, kata Nabi. Tamu itu harus berpikir seperti mayit. Karena apa? Mayit itu dia tidak bisa berbuat apa-apa dan dia hanya bisa berbuat sesuai dengan apa yang dikehendaki yang hidup, kan gitu ya. Maka berpikir seperti mayit artinya kita jadi tamu jangan jaluk-jaluk, minta-minta, ngatur-ngatur. Ya, tapi tamu adalah dia mensyukuri apa yang diberikan. Nah, itu kan mayit. Ya. Tapi seorang tuan rumah harus menganggap bahwa tamu adalah raja, kan itu ya. Karena dia adalah yang menghadirkan 700.000 malaikat. Ketika ada seorang tamu hadir ke rumah kita, maka 700.000 malaikat mengiringinya. Jadi orang yang banyak tamu dalam kita banyak bersyukur ya, karena semakin banyak malaikat yang masuk ke dalam rumah kita dan kita harus memuliakan. Maka menjadi penting kata Nabi, fal yukrim doifa. Maka yukinu billah wal yawmil akhir fal yukrim doifa. Kan gitu. Jadi seorang tuan rumah harus memuliakan tamu. Ya, anggaplah tamu jadi raja yang harus kita muliakan. Ini proses berpikirnya, strategi berpikirnya berbeda. Jangan sampai tamu berpikir seperti raja. Nah, jadi tamu berpikir seperti mayit, tuan rumah memikirkan tamu seperti raja. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Begitu juga kita di dalam hidup dan kehidupan satu dengan yang lain itu harus memiliki cara berpikir tersendiri-sendiri dan adab sendiri-sendiri. Ini contoh yang seringkali terjadi. Sekalipun bulan Syawal, terkadang ada yang salah tingkah dan salah sikap. Contoh, kita sudah mengacungkan kedua tangan salaman minal aidin wal faizin, ya. Tapi ada juga orang yang karena kesibukannya pada saat salaman harusnya dia memperhatikan orang yang nyalami gitu ya. Tapi tiba-tiba dia mungkin ada yang